Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Untuk materi di minggu kedua ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat yang lainnya, tetapi letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya, sebagai tempat yang berada di daerah pantai dan juga di daerah pegunungan, sudah pasti karakteristiknya berbeda. Kalau di daerah pegunungan sudah pasti suhunya rendah, sedangkan di daerah pantai lebih panas dan juga suhunya lebih tinggi. Pemahaman lokasi melalui peta. Ibu rasa semua kakak-kakak sudah tahu apa itu peta, sudah pernah melihat peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Tujuan adanya peta adalah memudahkan pembaca untuk menemukan suatu lokasi yang dicari. Kalau zaman sekarang ibu rasa semuanya membutuhkan peta. Contohnya ketika kita berpergian pasti kita menggunakan Google Map atau Waze. Nah, itu tujuannya supaya tidak tersesat. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan juga sumber peta. Komponen-komponen peta di sini tujuannya adalah untuk memudahkan para audiens dalam membaca sebuah peta. Pada sebuah peta harus terdapat judul peta. Judul peta di sini adalah tujuannya untuk memudahkan audiens. Jadi kalau petanya peta Indonesia ya judulnya harus peta Indonesia. Lalu ada skala peta, menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Mungkin kalian pernah melihat suatu skala peta yang tulisannya 1/1 juta. Cara bacanya adalah angka yang di depan atau 1 itu menunjukkan 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Selanjutnya ada orientasi peta. Orientasi peta ini merupakan petunjuk arah mata angin. Di sana terdapat selatan, barat, utara, dan timur. Selanjutnya terdapat simbol peta. Simbol peta ini juga untuk memudahkan para audiens atau pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Contohnya terdapat ibu kota negara, ibu kota provinsi, kota, kabupaten, kecamatan. Nah, ini memiliki simbol yang berbeda-beda. Lalu terdapat juga garis koordinat atau garis hayal berupa garis lintang dan juga garis bujur. Penggunaannya sangat penting karena untuk menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan dengan lokasi lainnya serta dapat menggambarkan karakteristik suatu wilayah yang berbeda-beda. Ada inset. Inset itu adalah peta sisipan. Contohnya, jika kalian menggambar suatu peta lokasi Kabupaten Bekasi, insetnya berarti karena Kabupaten Bekasi itu berada di Jawa Barat, peta Jawa Baratnya digambarkan, lalu Kabupaten Bekasinya nanti tinggal diarsir, itu dikatakan sebagai peta sisipan. Lalu ada legenda peta. Ini memudahkan seorang pembaca akan mengetahui tentang lokasi objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya ini wilayah rawan longsor, lalu rawan banjir, ada kecamatan, ada jalan kereta api, jalan tol, dan lain sebagainya. Lalu ada sumber peta. Sumber peta ini hal yang terpenting karena ketika kita membuat peta harus memuat sumbernya. Misalnya kita mengambil dari sumber buku lain, nah kita harus mencantumkan sumber buku tersebut atau atlas tersebut. Atau sumber peta juga dapat berisi tentang informasi data diri kalian yang membuat peta, contohnya nama kalian. Letak dan luas Indonesia.
Indonesia memiliki luas daratan 1.922.570 km persegi, sedangkan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Sudah pasti lebih luas daerah perairannya dibandingkan dengan daratannya. Dan Indonesia juga memiliki 13.466 pulau. Letak secara astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari garis lintang dan juga garis bujur. Letak secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan demikian, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim hujan dan juga musim kemarau, menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang subur, sinar matahari sepanjang tahun, dan cuaca yang tidak terlalu ekstrim. Itu keuntungan dari letak secara astronomis di Indonesia. Yang kedua ada letak secara geografis. Letak secara geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenampakan pada permukaan bumi. Indonesia terletak antara 2 benua dan juga 2 samudra. Benuanya ada benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudranya ada Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Ini yang menyebabkan lokasi di Indonesia adalah lokasi yang strategis, menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga India. Lalu yang ketiga, berdasarkan letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk permukaan bumi. Secara geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng. Yang pertama ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia. Mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Atau kalian mungkin pernah mendengar Indonesia dikatakan sebagai Ring of Fire. Nggak perlu khawatir, walaupun banyak gunung api, ternyata memiliki sisi positif. Sisi positifnya adalah beragamnya potensi sumber energi dan juga mineral, lalu membuat tanah Indonesia juga subur,